Apa yang bisa membuat dosa jadi sirna, jadi hilang, dan kenapa bisa jadi berat timbangan amal solehnya? Ada sebabnya, ada 4 poin. 1, Rasulullah SAW menyebutkan begini, kalimatani khafifatani bilisan. Ada 2 kalimat yang sangat enteng diucapkan oleh mulut kita, tsaqilatani fil mizan, tapi akan memberatkan timbangan amal kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat An-Nasa'i, kata Imam Albani hasan hadisnya. Gampang? Para ngucapin subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 1 kali ngucapin mudah untuk diucapkan, tapi nambah berat timbangan amal. Gimana kalau banyak? Insya Allah lebih berat lagi nantinya. Nah, ketika hadis tadi mengatakan 2 kalimat ringan diucapkan di lisan tapi memberatkan timbangan amal, itu Rasul tidak menyebutkan kapan kita membacanya, berapa banyak kita harus membacanya. Artinya sok silahkan, sebanyak yang kita sanggup, di waktu kapan saja kita mau. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa memberatkan timbangan amal baik kita? Apa yang bisa memberatkan amal-amal soleh kita nanti di akhirat? Nanti akan datang persaksian dari Al-Quran kepada orang yang suka membacanya. Makanya kita gemar baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, baca oleh kalian Quran. Mau ngerti, mau enggak, baca aja Al-Quran. Baca. Ya bagus-bagusnya kita harus sampai ngerti. Tapi kalaupun kita belum sampai pada tingkat mengerti apa yang kita baca, jangan putus asa, baca aja Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, baca oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Quran ya'ti yaumal qiyamati, akan datang kelak pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat untuk yang suka membacanya. Akan datang nanti Al-Quran menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan dia tambahan kebaikan di timbangan amal solehnya, dan ringankanlah dosa-dosanya, hapuslah kesalahan-kesalahannya. Quran akan menjadi saksi. Gemar membaca Al-Quran. Sekarang banyak fasilitas yang bisa mendukung kita untuk sering membaca Al-Quran. Ya, manfaatin oleh kita. Yang akan bisa membantu kita jadi saksi nanti di akhirat memberi syafaat adalah Al-Quran. 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca, Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca sekalipun 1 huruf misalkan dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan kebaikan yang dia akan dapat senilai 10 pahalanya. Maka kamu jangan katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Jadi ngucapin alif lam mim dinilai jadi 30. Saking murahnya Allah dengan rahmatnya untuk kita. Coba. Kita ngucapin 1 tapi pahalanya 10. Itulah makanya ada kalimat yang mengatakan sesungguhnya murkanya Allah, marahnya Allah dibanding dengan rahmatnya itu lebih besar rahmatnya daripada murkanya. 1 huruf pahalanya 10. Tapi jangan nakal kita ya. Kan target misalkan 100 kebaikan kita dapat dari baca Al-Quran. Dipilih ya kita teh. Alif lam mim 30. Yasin. Alif lam ro. Toha. Amin, beres we. Bukan gitu maksudnya. Motivasi itu teh, motivasi. Jadikan itu pemecut supaya kita rajin baca Al-Quran. Itu yang kedua yang bisa nambah timbangan amal soleh kita jadi lebih berat. Yang ketiga yang bisa nanti ngeberatin timbangan amal soleh kita adalah Rasul mengatakan man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah mengajarkan kepada kita, rajin-rajinlah kalian membaca solawat untukku. 1 kali kita ngucapin solawat saja,
Allah akan membalas dengan 10 salawat. Apa makna Allah memberi salawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi? Maknanya kata para ulama adalah Allah memberi rahmat. Satu kali kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, Allah menyiapkan untuk kita 10 rahmatnya. 10 rahmat berarti nimbahin timbangan amal soleh kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man sholla alayya hina yusbih wa hina yumsi asron adrokathu syafaati yaumal qiyamah, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bersolawat untukku di waktu pagi dan di waktu sore 10 kali, maka dia layak mendapatkan syafaat dariku kelak pada hari kiamat. Kenapa? Boleh berarti ngamalin hadis yang tadi, karena hadisnya itu ada 2. Ada hadis yang menerangkan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas 10 salawat baginya. Itu berarti umum di waktu kapanpun dengan jumlah yang tidak terhingga. Dan ada waktu khusus dengan jumlah yang khusus, yaitu di waktu sore dan pagi dengan jumlah yang khusus 10-10. Nah, kan ada siangnya, ada malamnya, sok perbanyak oleh kita. Maksudnya apa? Yang penting tadi, perbanyak amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya setiap kebaikan itu menghapus dosa dan kesalahan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang bisa menambah timbangan amal soleh kita jadi berat. Dan plus menghapus dosa pastinya. Yaitu berakhlak baik terhadap sesama manusia. Berakhlak baik terhadap sesama manusia. Di antara yang disebut berakhlak baik terhadap sesama manusia adalah apa? Rasulullah mengingatkan begini, kamu jangan menganggap sepele sebuah kebaikan, meski hanya memberi senyum kepada saudaramu ketika kamu bertemu. La tahqironna minal ma'ruf. Kamu jangan menganggap sepele sebuah kebaikan. Sekalipun ketika ketemu dengan saudara kita ngasih senyum baik untuknya, maka itu jadi sedekah. Jadi nambah kebaikan. Yang dianggap sederhana saja, kalau dikerjakan dengan ikhlas, besar pahalanya. Senyum itu nggak perlu modal. Yang penting modalnya ikhlas aja. Senyum itu nggak perlu ibu makan dulu sekian banyak nasi, bapak makan dulu daging sekian kilo, nggak perlu. Harus fitness dulu, harus makan vitamin, enggak. Senyum itu cukup dengan tulus dari hati. Ada niat baik ke orang lain untuk membahagiakan hati orang lain, maka sungguh Allah akan memberi kebaikan untuknya. Ini kalau hal-hal yang sifatnya sangat kehidupan sehari-hari dipraktekkan, ini akan baik hubungan kita sebenarnya.